Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan bercerita-cerita tentang sejarah lagi ya. Sudah sejak lama tanah Malaya di seberang Selat Malaka, yaitu Malaysia sekarang ini menjadi rantau tradisional bagi kaum Minangkabau. Menyusuri sungai-sungai besar di rantau timur, Rokan, Siak, Kampar, Indragiri, dan Batanghari. Mereka mengembangkan koloni dagang di pesisir timur Sumatera, terus ke pantai barat Semenanjung Malaya. Dalam bukunya yang berjudul Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement, tahun 1784 sampai 1830, Christine Dobbin mencatat bahwa perpindahan orang-orang Minang ke tanah Malaya telah berlangsung sejak abad ke-15. Kedatangan mereka pada mulanya untuk mencari bongkahan emas dan menjual senjata hasil olah tangan para pengrajin luhak Nantigo, yaitu dataran tinggi Minangkabau. Hal ini berlangsung selama masa kejayaan Kesultanan Malaka hingga tahun 1511. Setelah Portugis menguasai Malaka, perdagangan emas Minangkabau masih terus berlanjut. Meski jumlahnya sudah mulai menurun, saudagar Minangkabau pun yang sebelumnya banyak berkumpul di sekitar Istana Sultan, satu persatu mulai hengkang meninggalkan Malaka. Sebagian mereka pindah ke kawasan Johor dan sebagian lagi menyebar ke pulau-pulau lain di Nusantara. Jadi selain Dobbin, yang juga menarik untuk disimak adalah karya sejarawan Cornell University, yaitu Leonard Andaya. Dalam buku yang berjudul Lives of the Cemetery, Trade and Ethnicity in the Straits of Malacca, ia menulis bahwa pada tahun 1600 di Johor telah banyak saudagar Minang yang berdagang emas, seperti halnya di belahan lain Nusantara. Para pengusaha Minang tak hanya fokus pada urusan bisnis semata, mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan politik tempatan. Di Johor, setelah kematian Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1699, banyak pedagang Minang yang terjun ke dunia politik dan ikut dalam perebutan kekuasaan. Melalui raja kecil yang diutus oleh Pagaruyung, para pedagang Minang berhasil menguasai Kesultanan Johor rentang waktu tahun 1718 sampai 1723, sebelum akhirnya dikudeta oleh Raja Sulaiman beserta pasukan Bugis. Kalah dalam pertarungan, Raja Kecil mundur ke daratan Riau dan mendirikan Kesultanan Siak sekarang. Sedangkan di Semenanjung, para pedagang Minang makin terjepit dan hanya mampu menguasai negeri-negeri yang kini tergabung dalam Konfederasi Negeri Sembilan, yaitu Minangkabau yang ada di Malaysia sana. Setelah Inggris masuk ke Semenanjung di awal abad ke-19, ramai pedagang Minang yang membuka pertambangan timah di Selangor. Muhammad Taib bin Haji Abdul Samad, pengusaha kelahiran Batu Sangkar, Sumatera Barat, adalah salah satu saudagar yang memiliki pertambangan cukup besar. Jadi Taib pergi merantau ke Kuala Lumpur pada tahun 1876 saat berusia 18 tahun. Semula ia berdagang perhiasan, kemudian bersama saudaranya Abbas bin Haji Abdul Samad ia mengusahakan pertambangan timah di Hulu Langat. Taib juga memiliki lahan perkebunan yang cukup luas, toko dan rumah besar di Kuala Lumpur. Untuk menampung para pedagang Minang yang berniaga di kota itu, ia membuka kawasan Kampung Baru. Kini kampung tersebut tak hanya dihuni oleh saudagar Minangkabau saja, namun juga pedagang dari Jawa. Kampung Baru ini dekat juga dengan Caukit ya. Ada Jawa di sana, juga ada Bugis dan Aceh. Jadi mengenai kiprah pedagang Minangkabau di Kuala Lumpur, William Roh mencatat bahwa hampir keseluruhan pedagang Melayu yang ditemui di kota itu pada dekade tahun 1890-an berasal dari ranah Minang. Pada masa itu banyak pedagang Minang yang berjualan di Batu Road dan kini disebut namanya kini Jalan Tuanku Abdul Rahman. Dan juga ada jalan di Jalan Pudu, Pasar Minggu, Malacca Street, Jalan Rajabot, dan Malay Street. Sebagian besar mereka membuka kedai kelontong, usaha jahit, kedai songkok, toko buku, dan rumah makan. Selain dikenal sebagai pengusaha ulung, pedagang Minang juga merupakan orang alim yang memiliki pemahaman agama yang cukup baik ketika itu. Mudah-mudahan sekarang juga masih ya. Warta Ahad edisi 27 Oktober 1935 mensenarai beberapa nama pedagang Minang yang tergolong sebagai ahli agama. Di antaranya adalah Haji Abdul Samad, Haji Abdul Samad Panjang, Haji Abdul Samad Kecil, Haji Abdul Majid Panjang, Haji Rijan, Haji Abdul Wahab, Haji Muhammad Ali, Haji Zainal Abidin, Hajah Fatimah, Haji Aminuddin, Tahir Darwis, Baginda Kaya Haji Arsyad,
Datuk Maharaja dan paling populer yaitu Haji Usman bin Abdullah. Haji Usman bin Abdullah lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat pada tahun 1850. Dia adalah seorang sufi yang menuntut ilmu hingga ke Mekah. Sekembalinya dari tanah Arab, ia merantau ke Kuala Lumpur dan atas permintaan masyarakat Melayu setempat, di sana ia mengajarkan ilmu-ilmu agama. Beberapa muridnya yang kelak menjadi tokoh penting adalah Sultan Abdul Samad Selangor, Sultan Puasa, Haji Abdullah, Hukum, dan Raja Mahmud. Di samping mengajar, Haji Usman juga melakukan perniagaan pada masanya. Ia salah seorang yang cukup kaya di Kuala Lumpur. Tanahnya mencakup antara pertemuan Sungai Klang dan Sungai Gombak. Sekarang ini belakang Masjid Jamek ya. Hingga pusat perdagangan dunia putra yaitu PWTC saat ini. Setelah sekian lama menjadi imam dan mubalik, Haji Usman diangkat menjadi kadi pertama Kuala Lumpur. Jadi memasuki abad ke-20, Khatib Koyan bin Abdullah merupakan salah seorang perantau Minang yang sukses di Kuala Lumpur. Usahanya adalah penambangan timah di tepian Sungai Gombak. Kekayaannya terbilang cukup besar. Ia memiliki sejumlah tanah dari Batu 2 hingga Batu 9 di kawasan Gombak itu. Khatib Koyan merupakan pemuka masyarakat yang cukup prihatin dengan perkembangan keagamaan di Kuala Lumpur. Makanya di Gombak itu banyak sekali sampai sekarang orang-orang Minang ya. Oleh karenanya ia membangun sebuah masjid di kawasan setapak dengan nama Masjid Jaminul Ihsan. Di samping itu juga beliau telah mendirikan sebuah madrasah Ar-Rahmaniyah di Jalan Khatib Koyan, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bersebelahan dengan madrasah tersebut telah didirikan pula sebuah surau yang dinamakan Surau Khatib Koyan. Perantau Minangkabau lainnya yang sukses berniaga di Kuala Lumpur kita sebut saja seperti Bagindo Samah. Beliau tiba di Kuala Lumpur pada era 1905 dan membuka pabrik sabun serta pertambangan timah di Uluyam. Setelah Bagindo Samah meninggal dunia, perniagaannya diteruskan oleh putranya yaitu Baharudin atau Muhammad Bagindo Samah. Abdul Hamid bin Ibrahim, pengusaha Minang lainnya asal Bonjol, memulai bisnisnya di Kuala Lumpur dengan membuka kedai kopi. Dari hasil kedai kopi tersebut, ia membeli tanah seluas 1 hektar di kawasan Batu 6 Gombak. Menjelang pecah Perang Dunia Kedua hingga lepasnya Semenanjung Malaya dari kolonial Inggris, mayoritas pengusaha Minang hanya menjadi pemain kecil dan menengah saja di mana-mana di daerah Malaya. Baik itu di Kuala Lumpur, Seremban, Melaka, dan Johor Bahru. Hampir keseluruhan pedagang Minang menjadi pengecer. Dan jadi orang Minang ini selain berdagang dia juga patriotis ya, suka di dunia pergerakan. Jadi salah seorang pengusaha Minang yang kemudian terlibat di dunia pergerakan adalah Othman Abdullah, cucu Muhammad Taib bin Haji Abdul Samad. Ketika belajar di Kairo bersama Jana dan lebih memilih dunia pergerakan. Pada masa pergerakan banyak pengusaha yang menjadi pejuang dan tak sedikit pula pejuang yang menjadi pengusaha ketika itu. Jadi salah satunya adalah Ahmad Bustamam, pengusaha serta pejuang asal Painan yang mengelola beberapa media cetak. Di antara media kelolanya adalah Suara Rakyat, Berita Perak, dan Pelita Malaya. Media-media ini terutama digunakannya sebagai corong organisasi Kesatuan Melayu Muda untuk menuntut kemerdekaan dari Britania Raya atau Kerajaan Inggris. Jadi setelah kemerdekaan, kedudukan para saudagar Minang di Malaya mulai membaik kembali. Hal ini dipicu oleh penerapan politik ketuhanan Melayu pada dekade tahun 1960-an. Kebijakan ini bertujuan untuk mengangkat ekonomi bangsa Melayu dan memberikan privilege kepada raja-raja Melayu sebagai penguasa tertinggi di Malaysia. Dengan diterapkannya kebijakan ini, banyak pengusaha Minang yang diuntungkan. Mereka diberikan kemudahan lisensi dan kredit modal kerja. Kebanyakan dari pengusaha tersebut berasal dari keluarga kerajaan Negeri Sembilan atau yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Beberapa nama yang cukup populer dan memiliki kekayaan cukup besar antara lain adalah Tan Sri SM Nasimuddin Amin tahun 2008 kemarin yang meninggal ya. Tunku Tan Sri Abdullah serta kakak beradik Tunku Nukuyuddin dan Tunku Imran. Jadi kita akan berbicara dengan Nasimuddin. Siapa sangka Nasimuddin ini merupakan pengusaha otomotif pemegang 40% saham mobil nasional Proton. Dia merupakan pendiri sekaligus pemilik konglomerasi Naza Group yang meliputi bisnis otomotif, keuangan, properti, dan perkebunan. Pengusaha lainnya adalah Abdullah, merupakan pemilik konglomerasi Melawar Group. Bisnisnya meliputi industri baja dan aneka turunannya. Dia juga memiliki perusahaan energi di Thailand, yaitu Siam Power Generation Company Ltd.
Dua orang keponakannya, Tunku Nukuyudin dan Tunku Imran, adalah pemilik konglomerasi Anta Holding. Perusahaan ini bergerak di bidang properti, teknologi informasi, dan keuangan. Anta seperti juga halnya Melewar diambil dari nama Raja Minangkabau yang pernah memerintah di Negeri Sembilan yang diambil dari Sumatera Barat. Jadi inilah jejak-jejak para saudagar dari awal mulanya berangkat ke Tanah Malaya dan menjadi orang-orang konglomerat, menjadi saudagar-saudagar kaya di Malaya sana. Oke bro, mudah-mudahan ini dapat memberikan sebuah pencerahan ya bagi yang tidak tahu. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.